saya dibawa. Dua makhluk putih, dibilang perempuan bukan, dibilang laki-laki bukan, bentuknya sama, putih, dia bercahaya, mukanya nggak ada, seperti dia pakai kerudung gitu kan, pakai gamis gitu, tapi nggak ada mukanya, disinar aja gitu. Dibawa saya suatu tempat, Bang, yang paling saya mengejutkan dalam hidup saya ini, itu saya dibawa ke makam saya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi berjumpa dengan saya, si pria tampan dari Bekasi. Tentunya wajib diselamatkan dari kepunahan. Kali ini saya menghadirkan kembali seorang narasumber yang sebelumnya sudah bercerita di channel YouTube Jejak Backpacker. Tapi sebelum narasumber kita bercerita lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Dan buat kalian yang punya pengalaman menarik, yang mau ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian ke nomor WhatsApp di 0852 1234 5683. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton di rumah dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Langsung aja kita ke narasumbernya. Assalamualaikum Bang Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi cerita lagi wabarakatuh. nih Bang Abi Alhamdulillah, ya. kita ketemu lagi. Karena keren banget nih ceritanya. Jadi kali ini Bang Abi, kita penasaran banget nih. Jadi kali ini Bang Abi akan menceritakan yang mana nih Bang? Tentang perjalanan saya. Oke, disimpan dulu. Oke, Kita lanjut lagi siap. nanti Bang ya. Tapi sebelum Bang Abimanyu bercerita lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang. Lanjut, langsung aja kali Bang ya. Oke. Oke, silakan Bang Abi. Iya. Jadi begini, untuk para penonton Jejak Backpacker, saya mempunyai sebuah pengalaman yang sangat bisa dibilang religi buat diri saya. Jadi pada saat saya spiritual yang terakhir Bang, Oke. itu saya menambah spiritual saya 3 hari Bang. 3 hari itu saya berpuasa, yang disebut kalau kata kejawennya mati geni Bang. Mati geni. Mati gini. Mati geni itu berpuasanya tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur Bang. 3 hari. 3 hari. Luar biasa. 3 hari itu bisa dibilang itu kalau mencakup dari kelas gitu Bang ya. Itu kita udah kuliah. Seperti kita kuliah. Oke. Mencari S1, S2, dan S3. Ya. Puasa saya dari mati geni itu Bang, saya dibimbing sama orang tua saya. Orang tua yang saya hormati, yang saya sayangi, ibu ya. Karena ibu itu punya silsilah dari keluarga kerajaan terdahulu.
Dari beliau lah saya dibimbing. Nah, saya bilang kepada orang tua, Bu, saya punya tugas. Tugas apa? Riyad. Dia bilangnya Riyad ke saya. Saya pengen puasa 3 hari, yaitu yang disebut mati geni. Saya tolong bimbing, tolong jaga. Jika saya mati dalam keadaan berpuasa, saya ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, karena menyangkut untuk kemaslahatan orang banyak. Setelah itu orang tua merestui, Bang. Alhamdulillah. Ya udah, kapan waktunya? Besok. Pada saat itu sudah di waktu yang ditentukan, Bang. Saya mandi dulu, hadas besar. Setelah itu saya berwudu, lalu saya sholat malam, sholat wajib yang kita kerjakan dan sholat malamnya. Setelah saya udah sholat malam dan saya udah berdoa kepada Allah, jam 12 teng, jam 12 malam di hari Senin itu saya mulai. Saya tidur di bawah kolong. Dahulu kan ada tuh, Bang, tempat tidur balai tuh ya. Balai. Iya, kayak balai. Itu saya di situ tidur. Jadi saya nggak gerak kiri dan nggak gerak kanan. Setelah saya tidur dari situ, sehari dapat, alhamdulillah, nggak ada gangguan apa-apa. Terus perasaan memang sudah lelah, Bang, karena saya manusia biasa. Saya butuh asupan, Bang. Tapi saya yakin, insya Allah mudah-mudahan ini lulus karena Allah. Nah, yang keduanya nih, Bang, yang ekstrim. Mau nyampe kedua hari, pada saat malamnya itu, pada saat tiduran dan tidak tidur, mata saya melek. Itu ada yang nemenin, Bang. Ada yang nemenin. Di sekeliling saya. Rame. Di kiri, di kanan, di kaki saya, di kepala saya, bahkan di atas saya. Itu ada yang nemenin. Itu ujian mungkin. Ujian. Dan saya anggap itu sebagai keburukan pribadi saya terdahulu yang saya pernah jalankan gitu kan. Pada saat saya pernah remaja, ya mabuk-mabukan, narkoba gitu. Orang tua saya juga sempat nangis pada saat itu, Bang, pada saat saya melakukan kesalahan gitu. Nah, saya nggak mau terulang yang kedua kalinya. Itu ditemenin, Bang. Yang kanan itu pocong, yang kiri itu cewek. Ujung di kaki saya yang nemenin itu sebangsa yang hancur, Bang. Manusia kayak manusia tapi hancur mukanya. Ngeri kan, Bang? Nah, di kepala saya itu siapa? Lebih parah lagi, Bang. Lebih hancur lagi dari yang di kaki tersebut. Itu saya merinding, Bang. Apa ini? Tapi saya ingat pesan gitu kan. Pesan leluhur, jika memang engkau sudah menyampai sebuah 3 tingkatan dan ada sesuatu apapun yang terjadi, anggaplah itu sebuah cerminan kamu. Kuatkan iman kamu, luruskan hati kamu. Nah, di situ saya lurus, Bang. Saya lurus. Selalu saya beristighfar dalam hati, bersalawat dalam hati. Saya manusia biasa, Bang. Lihat kiri kanan itu yang saya nggak kenal kan. Nah, dari situ. Nah, ketiga harinya, Bang, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Dari berjalannya dengan lancar itu, saya mau ketiga hari itu, mau ke subuh, itu saya seperti budak kuping saya, dan seperti saya tidak bisa melihat. Itu terakhir mau ketiga hari, kuping itu saya kaget, Bang. Ya Allah, saya bilang, ada apa? Saya melek, tapi saya nggak bisa melihat, Bang. Itu, Bang. Ada apa ini? Ada apa? Detik-detik terakhir saya
pengen 3 hari lulus. Oke. Lalu saya di situ saya pasrahkan diri, saya ingat kepada Allah. Ya Allah, saya berdoa. Jika memang umur saya di hari ini Engkau akan cabut, maka aku akan ikhlas. Dan jika memang umur saya belum sampai di hari ini, maka ya Allah, tolonglah beri kesembuhan saya dari telinga dan mata saya. Alhamdulillah. Dari situlah saya merasakan suara Bang baru. Suara jangkrik atau suara ibu saya gitu, langkah kaki. Dan saya bisa melihat kembali gitu. Di situ saya alhamdulillah Bang. Saya bersyukur dan saya keluar dari ranjang itu pelan-pelan Bang. Pelan. Karena saya lemes Bang, 3 hari kan nggak ada asupan. Oke. Udah, ibu saya langsung membawakan sebuah susu sama bubur kacang hijau yang saya pernah pesen ke beliau. Lihat nih buburnya sama kacang hijaunya. Iya Mi, taruh di situ dulu. Lihat mau rehat dulu sebentaran. Tuh badan itu terasa ngambang, enteng gitu ya. Setelah itu baru saya mengkonsumsi susu perlahan demi perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum dan saya makan susu tersebut. Alhamdulillah di situ saya segar kembali gitu. Segar kembali di situ. Setelah habis daripada itu seminggunya Bang. Saya duduk, saya rutin ya, rutinitas duduk saya gitu. Duduk zikir Bang. Kalau orang-orang kan zikir ya Bang ya. Setelah sholat wajib dan sunnahnya gitu, dia duduk sambil berzikir. Kalau saya enggak. Setelah saya sholat wajib, sholat sunnah, saya duduk kosong Bang. Kenapa saya duduk kosong? Itu ada silokanya Bang. Apa? Ada siloka. Siloka. Kalau kata orang Jawa itu siloka. Artinya siloka itu duduk kosong itu, kosong adalah isi adalah kosong. Oh, oke. Jangan mengatakan diri kita itu berisi. Tapi katakan diri kita itu nggak ada apa-apanya, kosong Bang. Di hadapan Allah. Iya. Di situ. Kayak Di situ ilmu padi ya. Iya, di situ saya merenung. Terus dalam hati kolbu yang paling dalam itu saya selalu ingat kepada Allah. Terus, tapi bibir saya itu nggak mau berbicara, diam, 1000 bahasa, diam, dan diam. Itu sehari saya jalan. Kedua harinya seperti itu juga sama. Dan mau yang ketiga harinya Bang, itu yang saya aneh. Antara saya duduk sadar dengan tidur kan beda Bang. Ya. Kalau tidur kan kita pulas. Tapi kalau pada saat kita duduk lagi sadar Bang, itu tiba-tiba saya dibawa Bang. Bukan ruhnya ya Bang ya, tapi sukmaning sejati diri manusia itu saya dibawa. Sama 2 sosok Bang, putih bercahaya. Oh. Orang tua nggak tahu Bang. Baru ini saya bicara. Oke. Di jejak backpacker ini. Orang tuh nggak ada yang tahu proses saya seperti ini. Itu saya dibawa 2 makhluk putih, dibilang perempuan bukan, dibilang laki-laki bukan, bentuknya sama putih, dia bercahaya, mukanya nggak ada Bang. Seperti dia pakai kerudung gitu kan, pakai gamis gitu, tapi nggak ada mukanya, dia sinar aja gitu. Dibawa saya suatu tempat Bang, yang paling saya mengejutkan dalam hidup saya ini, itu saya dibawa ke makam saya Bang. Dibawa ke makamnya. Iya. Disitulah pembelajaran saya. Kenapa saya dibawa kemari? Saya bicara kepada makhluk yang tersebut. Wahai makhluk, ciptaan Allah. Aku pun sama ciptaan Allah. Kenapa engkau bawa aku kemari? Itu diam saja Bang. Diam saja. Lalu saya disungkurkan atau didorong. Dus ke dalam itu. Takut dong Bang, perasaan saya. Down saya. Itu di dalam liang lahat itu ternyata itu badan saya Bang. Raga saya yang lagi tidur Bang.
menghadap kiblat bang. Coba bayangin bang. Bersih tanpa udah dipocongin dari kamar. Udah dipocongin bang. Dan saya penasaran dong. Saya lihat, subhanallah, saya nggak kuat bang. Tapi saya tahu itu saya gitu. Karena naluri saya dengan ini kuat. Saya nggak kuatnya itu karena ada cahaya jelas ke muka saya. Saya kayak begini silo jadinya. Oke. Bukan saya bangga bang. Ini pembelajaran buat saya. Berarti selama ini kita itu punya makom. Gitu bang pembelajarannya. Maka sebelum kita mendoakan orang lain, mendoakan para ulama, syuhada, solihin, maaf, kita juga punya makom bang ternyata. Yang akan nanti kita pulang rahmatullah. Nah doakan diri kita bang terlebih dahulu. Baru orang lain. Baru orang tua kita, keramat kita gitu. Baru para syuhada, para solihin, para ambiya. Itu pun bagi orang-orang yang mau menjalankan seperti itu. Setelah itu bang, proses dari itu nggak cukup dari situ. Saya ditarik kembali, saya dibawa lagi bang. Itu kan tadi kematian bang. Oke. Saya dibawa di mana bang? Ke alam di mana saya hidup pada saat saya kecil. Itu saya berjalan melihat anak kecil itu, yaitu saya. Nah baru nih yang pendamping saya ini mengatakan, itu kamu, itulah kamu, seperti itu. Dengan saya lihat dengan mata saya sendiri bang. Ya Allah, ya Rasulullah, apakah ini yang disebut reinkarnasi? Pada zaman terdahulu saya antara percaya dan tidak percaya bang. Karena kita kan hidup di alam yang nyata. Manusia tuh kebanyakan bang hanya logika dan logika. Tapi kalau untuk kita berjalan ke spiritual, itu nggak bisa pakai logika bang. Pakainya perasaan, pakai hati, kolbu. Di situ saya kecil, saya dikasih tahu. Setelah itu saya dibawa lagi bang. Dari hal yang kecil tadi, saya masih kecil itu, saya dibawa kemana? Ke alam pada saat dimana saya hidup zaman dahulu bang. Bayangin bang. Oh ya, berarti kayak model reinkarnasi. Orang kayak saya bang, maaf, boleh dikatakan tuh saya preman lah bang. Tukang mabuk, tukang main cewek, merasakan judi gitu kan, segala macam. Ternyata saya dibawa itu ke sebuah tempat, di mana tempat itu kerajaan. Dan kerajaan itu bang adalah tempat saya. Yang dulu saya pernah dibawa sama Eyang di goa itu. Oh, ya baru ingat. Nah itu ya, yang Eyang pernah menikahkan saya di goa itu oleh seorang putri. Dan entah sampai saat ini saya belum pernah ketemu sama putri yang saya dambakan. Di alam nyata ini ya bang ya. Kalau alam sananya saya sudah dinikahkan. Setelah itu ternyata di dalam kerajaan itu saya adalah sebuah pangeran. Seorang Pangeran bang, punya gelar. Tapi saya nggak mau sebut bang gelarnya. Saya nggak mau, karena ini ya rahasia gitu bang. Takutnya jadi polemik. Polemik, ntar dibilang apa-apa. Wah seperti ini seperti itu. Padahal saya sendiri yang mengalami. Mereka bisa mengalami seperti saya bang, kalau dia mau proses seperti itu. Nah dari situlah. Tapi saya di dalam kerajaan itu saya nggak betah bang. Kenapa? Saya lebih baik mengembara. Saya hidupnya enaknya di luar bang, bukan di dalam kerajaan. Disitulah saya mengembara seperti layaknya resi bang, resi. Rambut saya disanggul di atas itu, diikat. Ada mahkota. Dan saya juga pakai mahkota seperti di sini, pergelangan tangan seperti zaman-zaman kerajaan dulu lah.
Oh iya, Kayak iya, gitu. iya. Cuman saya kayak putih semua lah, celana putih, selendang putih semua gitu, kersi kayak gitu. Nah di situ saya bawa buntelan, Bang. Buntelan yang pernah saya bawa di dalam gua tersebut yang saya pilih, yang disebut kitab langgeng, Bang. Kitab langgeng. Iya, manusia itu punya kitab langgeng yang disebutnya kitab perjalanan, Bang. Kalau kita sudah bisa mempelajari sebuah kitab langgeng tersebut, insya Allah di situ kita akan dituntun semuanya. Semuanya ada, Bang, dari A sampai Z kehidupan kita di kitab itu. Maka nggak salah kalau yang namanya disebut Al-Quran itu ada